Ini harus terjadi gol ini, Bung. Betul, kita lihat, saksikan Bung apa yang terjadi dengan Rajungan FC kali ini di babak yang pertama. Ada Ipong kali ini, Ipong masih membentur benteng, datang lagi kawannya. Apa yang terjadi, Mitra? Antara kesebelasan Rajungan FC yang langsung berhadapan dengan kesebelasan Langmas FC. Kita nantikan. Sedang bersiap-siap kali ini, nampaknya bola dipegang oleh anak-anak dari Langmas FC. Dan inilah di kick off babak pertama antara kesebelasan Langmas FC berhadapan dengan Raja Wali FC. Kami dari panitia selamat menyaksikan Rajungan FC. Ya, Bung Yatna, di babak pertama ini menurut Anda dengan formasi yang sudah saya sebutkan tadi, bagaimana penguasaan bola, siapakah yang akan lebih mengungguli, Bung? Ya, saya rasa Bung dalam pertandingan ini dua-dua tim juga baru saja menginjakkan kakinya di lapangan Cibabos ini. Ya. Mereka saya rasa harus bisa beradaptasi ataupun bisa melihat-lihat alur lapangan yang begitu luas menurut saya. Betul. Tapi saya rasa ini kedua kesebelasan akan saling serang menyerang, Bung. Karena memang target main mereka adalah apapun yang terjadi harus memenangkan pertandingan ini untuk lolos ke babak berikutnya. Betul, tentunya. karena mereka juga tidak mau untuk keluar dari grup dari para peserta turnamen ini, Bung. Betul sekali. Dan bentar lagi 5 berbahaya, open crossing maksudnya. Oh, ada nomor punggung 7 namun lebih dekat dengan kaki para pemain Rajungan FC. Saya rasa miskomunikasi pemain depan dari Langmas, Bung. Ya, tidak ada yang menyambut bola tadi. Betul, dan memang dianggap bola itu akan langsung di syuting ke mulut gawang, saya rasa. Betul. Pelanggaran kali ini nampaknya Mitra Raga. Tendangan bebas untuk Rajungan FC. Dari sektor tengah lapangan, apakah mampu bisa membahayakan gawang dari kesebelasan Langmas FC. Nomor punggung 4 kali ini saudara Ipong nampaknya ambil ancang-ancang mencoba tendang kecil saja ke sektor sebelah kiri lapangan pertandingan. Kali ini serangan balik coba dilakukan, namun lagi-lagi dapat dicuri oleh para pemain dari Rajungan FC. Nomor punggung 13 umpan sodokan ke depan kembali ke sektor kiri lapangan pertandingan. Crossing dilakukan, siapa yang dituju? Berbahaya kali ini. Nomor punggung 11 mencoba kuasai bola, mencari rekan kecil saja umpan. Nomor punggung 13 shooting kaki kiri maksudnya. Oh, pelan tapi cukup merepotkan. Ya, bagaimana, Bung, pendapat Anda, Bung? Ya, saya rasa umpan menyilang tadi lagi-lagi dilakukan oleh para pemain dari Rajungan FC, Bung. Koordinasi ataupun kerjasama yang cukup saya rasa, namun mereka juga masih jauh luar kotak penalti untuk melakukan syuting ke mulut gawang. Ya, tinggal kesabaran saja saya rasa anak-anak dari Rajungan FC untuk melakukan ataupun penjeblosan ke arah lawan, saya rasa. Kali ini lemparan ke dalam untuk Langmas. Lakukan sudah nomor punggung 7 yang dituju, masih ada sedikit ganjalan nampaknya hingga terjadi tendangan bebas saja untuk Langmas FC. Majrid kali ini seorang playmaker yang cukup bagus dimiliki oleh kesebelasan Langmas. Lakukan sudah jauh tinggi datangnya bola. Siapa yang dituju? Tidak ada kawan yang menyambut bola. Kembali setengah batas gawang dari Rajungan FC. Oh, bisa memberikan umpan yang cukup matang kepada rekan-rekannya di depan. Ambil ancang-ancang mencoba tendang ke depan, berbahaya. Ada nomor punggung 96. Masih 96. Oh, saya kembali kepada Randy. Kontrol bola sejenak dia. Dihalang-halangi oleh salah seorang pemain. Cukup bagus, berbahaya. Oh, sayang, 1000 sayang. Cukup jelas nampaknya tadi ada satu orang yang sedikit menongol di depan, Bung. Bagaimana menurut Anda, Bung? Ya, saya rasa umpan yang cukup matang tadi dilakukan oleh Randy, Bung. Ya. Dan memang bola itu sebetulnya memang berbaur, saya rasa di belakang, sehingga memang itu sedikit saja anak pemain dari Rajungan di ke depan sehingga terperangkap offset. Cukup bagus, Bung, saya rasa. Ya. Kali ini mencoba anak-anak Rajungan FC melakukan tekanan, coba umpan ke sektor tengah, nomor punggung shooting langsung. Oh, tendangan spekulasi yang cukup bagus tadi, namun masih jauh di atas Mister Gawang. Ya, saya rasa Sektor kiri maksudnya. Namun di sana dihalang-halangi oleh para pemain belakang dari Langmas FC. Nomor punggung 4 back pas ke belakang, mencoba crossing dilakukan, berbahaya kali ini dari sektor tengah, shooting langsung. Lagi-lagi, Bung, umpan yang tidak akurat. ya,
Saya rasa bisa bertahan sabar tadi nomor punggung 13 Bung, saudara Lukman tadi. Iya. Namun memang sudah dilihat bahwa rekannya di sana sudah menanti bola, namun sayang masih gagal dari Rajungan FC. Kembali Rajungan kali ini menguasai bola. Ada nomor punggung 19. Kembali ke nomor punggung 13. Langsung sodokan ke depan. Dan nampaknya akurasi umpan yang kurang cermat. Kembali Langmas FC. Kuasai bola. Nomor punggung 96 cukup bagus tadi. Bukan merupakan pelanggaran. Masih play on bola. Terjadi perebutan kali ini. Namun sayang harus diganjal saja. Sehingga di lapangan pertandingan umpan-umpan pendek coba diperagakan kali ini. Tempo permainan yang cukup cepat nampaknya dilakukan oleh para pemain dari kedua kesebelasan di babak yang pertama. Sama-sama tidak ingin kebobolan terlebih dahulu tentunya. Ya, memang biasanya di babak pertama ini mereka harus mengantongi 1 poin, Bung. Iya. Untuk lebih leluasa nanti dalam pertandingan di babak yang kedua, ini buktinya kedua kesebelasan saling serang menyerang saya rasa. Tendangan bebas kali ini dari Rajungan FC langsung ke mulut gawang, berbahaya. Hampir saja sundulan kepala atau heading tadi masih sedikit di atas Mister Gawang. Racing langsung masih dapat dihalang-halangi tadi oleh para pemain dari Rajungan FC. Kembali Rajungan lewat kaki nomor punggung 13 kasih sama dengan rekannya. Salah umpan kali ini berbahaya, kembali terjadi nomor punggung 8. Dicocor saja tadi penyelamatan yang cukup lagi oleh anak-anak Langmas lewat tendangan sudutnya. Apakah mampu bisa membuahkan hasil setelah tadi beberapa kali melakukan tekanan? Ambil ancang-ancang mencoba tendang ke depan. Sayang tendangan yang begitu kurang baik. Ada nomor punggung 48 saudara Didin, kapten kesebelasan dari Langmas. Apakah mampu bisa melesatkan si kulit bundar untuk dapat dimasukkan ke gawang dari Rajungan FC? Ambil ancang-ancang kali ini Didin. Masih terjadi perebutan bola. Cukup bagus kali ini. Nomor punggung 17 mencoba melakukan dribbling, namun sayang terlalu jauh tadi bola. Nomor punggung 7 kontrol yang cukup sempurna. Apa yang terjadi? Ya, berbenturan tadi, Bung. Ya, ada sedikit benturan nampaknya. Coba tendang ke depan. Siapa yang dituju berbahaya kali ini? Hampir saja penyelam. Ada Ika dan Didin sedang menghadapi bola. Kita naikkan Didin kaki kiri. Sayang flashing yang cukup bagus tadi, namun masih kurang akurat, Bung. Ya, Langmas FC mencoba menguasai bola, namun kembali hilang. Nampaknya umpan terobosan dilakukan. Berbahaya kali ini Rajungan FC. Sayang jatuh saja tadi, ada sedikit pelanggaran nampaknya. Saudara Ucok nampaknya dilanggar tadi, Bung. Ya. Harus diberikan kartu kuning nampaknya sang kapten kesebelasan nomor punggung 18. Memang ini penyelamatan yang justru harus dilakukan, Bung, karena memang berbahaya tadi. Betul. Bola dribbling yang begitu cepat tadi untuk menusuk ke depan ke jantung pertahanan dari kesebelasan Langmas ini, Bung. Betul sekali. Dan kali ini juga sangat merugikan tentunya untuk Langmas, Bung, karena ada tendangan bebas. Tendangan bebas yang kedua saya rasa kita nantikan. Cukup dekat, Bung. Iya. Kita nantikan. Ini harus terjadi gol ini, Bung. Betul, kita saksikan, Bung, apa yang terjadi dengan Rajungan FC kali ini di babak yang pertama. Ada Ipong kali ini, Ipong masih membentur benteng, datang lagi kawannya. Yang terjadi Mitra olahraga, tendangan gila tadi hampir saja. Namun sayang masih dapat diblok dengan bagus tadi, Bung. Ya, justru tendangan yang kedua yang bagus saya rasa. Ya. Ancang-ancang mencoba tendang ke depan, masih dapat di heading tadi. Selamat gawang dari Rajungan kali ini. Serangan balik yang cukup cepat, namun sayang bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam masih untuk Rajungan FC. Lakukan sudah mencoba ke sektor belakang. Umpan 1-2 diperagakan, lagi-lagi kurang akurat. Ada sedikit tarikan nampaknya dan harus dihentikan. Kembali terjadi tendangan bebas kali ini untuk Langmas. Naik. Dari jarak yang cukup jauh, apakah mampu seorang Didin bisa memberikan umpan yang cukup matang kepada rekan-rekannya di depan? Dihalang-halangi oleh satu orang pemain dari Rajungan FC. Kita nantikan. Terdiam sejenak, ambil ancang-ancang, mencoba tendang langsung ke depan, berbahaya. Apa yang terjadi? Dibiarkan saja. Dan bola hanya menimbulkan tendangan gawang.
Ya, Bung Yata, bagaimana menurut pendapat Anda tadi? Penjaga gawang saya rasa agak sedikit lengah, Bung. Ya, saya rasa penjaga gawang jeli karena melihat lawannya juga sudah berdiri offset, Bung, saya rasa. Dan memang nampaknya seperti itu, Bung, karena memang bola dibiarkan juga memang tidak untuk masuk bola, tapi malah tadi ke samping kanan, Bung. Betul. Kembali kali ini Rajungan FC namun jatuh di kaki seorang Didin, langsung tendang jauh ke depan. Umpan lambung kali ini dilakukan oleh kedua kesebelasan. Terlepas aja tadi. Bali lemparan ke dalam. Kali ini untuk Rajungan FC dan nomor punggung 4 Saudara Ipong lakukan sudah. Siapa yang dituju mencoba umpan pendek diperagakan. Cukup bagus kali ini melakukan tekanan. Masih Rajungan FC nomor punggung 9. Kita nantikan meluak liuk dia. Lagi dan lagi masih cukup rapat nampaknya. Benteng pertahanan dari Lanmas kali ini counter attack yang cukup cepat dilakukan. Umpan menyilang saya kali ini tidak terarah nampaknya. Ya, sama-sama kurang dalam menyelesaikan akhir bola saya rasa, Bung. Finishing nampaknya Iya, kurang finishing. bagus. Penting langsung ke arah gawang. Masih membentur, namun datang lagi kawan yang membantu. Terlepas saja bola nomor 25. Apa yang terjadi lagi-lagi pelanggaran nampaknya. Kali ini wasit mengeluarkan kartu kuning untuk salah seorang pemain dari Rajungan. Ambil. Nomor punggung 14 nampaknya saudara Tio harus dihadiahi kartu kuning oleh wasit pertandingan. Kita nantikan Minoraga kembali mendapatkan peluang anak-anak Lanmas FC lewat tendangan bebasnya, apakah mampu bisa dimanfaatkan dengan baik untuk mencuri gol di babak yang pertama. Kedua kesebelasan nampaknya haus gol. Kita nantikan seorang Didin, pemain senior dari Lanmas, ambil ancang-ancang mencoba ke depan. Terjadi, ya ampun, hampir saja, Bung. Sedikit saja tadi, namun sayang ada sedikit kendala offset rupa-rupanya. Iya. Dan memang sebetulnya saya rasa tadi bola seharusnya memasuk, Bung. Iya. Karena memang tadi tendangan yang cukup keras tadi. Betul. Apa yang terjadi? Mitra olahraga akhirnya peluit panjang sudah berbunyi, tanda berakhirnya babak yang pertama dengan kedudukan masih tetap imbang 0-0. Iya, para penonton semuanya jangan kemana-mana dulu karena nanti kita akan kembali menyaksikan pertandingan di babak yang kedua setelah yang satu ini. Kita kembali ke Bung Yarna, silakan. Terima kasih, Bung Purwan yang menyiarkan langsung dari lapangan Stadion Puci tentunya, di mana kita menyaksikan tadi permainan yang begitu alot tentunya. Dan silakan, Bung. Ya, terima kasih Bung Yarna yang sudah menyiarkan langsung dari Studio 1 dan Bintang Olahraga dimanapun Anda berada. Ini saatnya kita kembali menyaksikan pertandingan di babak yang kedua antara Lanmas FC berhadapan langsung dengan Rajungan FC. Kali ini kita tahu bahwa di babak yang pertama kedua kesebelasan belum menciptakan gol. Satu gol pun kali ini kita nantikan apakah mampu di babak yang kedua mereka bisa saling membalas menyerang tentunya, dan tempo permainan yang akan cepat diperagakan oleh kedua kesebelasan di babak yang kedua ini. Kita kembali ke lapangan. Kali ini penjaga gawang dari Lanmas menguasai bola sepenuhnya, mencoba tendang jauh ke depan. Siapa yang dituju? Kontrol bola sejenak. Lagi-lagi kehilangan bola. Umpan menyilang kali ini Rajungan FC lewat kaki nomor punggung 13. Umpan crossing dilakukan, berbahaya. Langsung ke jatuh pertahanan. Tendangan kaki kiri. Di sana ada nomor punggung 9 mencoba kuasai, mencari kawan dia. Masih cukup bagus, keping sedikit, dan nomor punggung 19 yang dituju melakukan tekanan dari Stefan. Nomor 19 yang dituju masih cukup akurat para pemain belakang dari Lanmas FC. Kali ini handball dari anak-anak Rajungan FC mencoba serangan balik, rupa-rupanya diluncurkan umpan bola ke tengah, berbahaya. Sangat agresif sekali nampaknya pemain belakang ataupun libero dari para pemain Rajungan FC tadi, sehingga berhasil menangkap offset. Selamatlah gawang dari Rajungan FC kali ini. Mencoba ada bola yang cukup cepat tadi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Jadi, namun bukan merupakan masalah bagi tembok pertahanan Rajungan FC.
masih terus bersabar mencari celah kali ini, berbahaya, tidak terjebak offset, namun sayang bola lebih dekat dengan penjaga gawang dari Rajungan FC. Dari itu bagus tadi oleh satu orang pemain Langmas, namun dapat dihentikan dengan baik. Datang lagi tekanan, bukan merupakan masalah nampaknya bagi pemain belakang Langmas FC. Kembali nomor punggung 96, saudara Dana nampaknya kerjasama dengan rekannya. Kembali Didin yang dituju, lagi-lagi harus kehilangan bola. Serangan balik dilakukan Rajungan FC lewat kaki nomor punggung 19, dibuang saja keluar lapangan. Lemparan ke dalam masih untuk Rajungan FC. Nomor punggung 4 mencoba kuasai bola, umpan kecil ke depan, crossing dilakukan, ada Didin lagi-lagi. Sang penyelamat nampaknya dimiliki oleh anak-anak Langmas FC. Kembali terjadi lemparan ke dalam, 7 yang dituju mencoba kontrol bola. Sayang sekali sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Saudara Ucok tadi kurang mampu menguasai bola dengan sempurna. Lemparan ke dalam saja mitra olahraga. Lakukan sudah Didin yang dituju mencoba kontrol bola, umpan kecil ke belakang. Umpan pendek coba diperagakan kali ini, lambung. Terobosan dilakukan berbahaya kali ini Langmas FC. Gol. Iya. Akhirnya nomor punggung 8 saudara sampai berhasil mencetak gol yang pertama di babak yang kedua ini untuk Langmas FC setelah tadi memanfaatkan umpan terobosan dari seorang Didin. Asis yang cukup cantik diperagakan akhirnya membuahkan hasil. Langmas FC kali ini bisa mencetak gol di babak yang kedua. Skor panitia Berbahaya nomor punggung 8, umpan terobosan maksudnya, namun masih dapat ditahan. Apa yang terjadi? Ada sedikit kenakalan nampaknya dan harus diberikan kartu kuning cukup jelas di layar kaca. Keputusan yang sangat tepat kali ini dilakukan oleh wasit pertandingan sehingga menimbulkan tendangan bebas. Keberuntungan dimiliki oleh anak-anak Langmas kembali. Nampaknya ada Didin, sang eksekutor, akan mencoba melakukan tendangan dari sisi kiri lapangan pertandingan. Cukup ideal kali ini jarak untuk melakukan syuting langsung ke arah gawang. Apakah mampu seorang Didin kali ini bisa melakukan akurasi tendangan yang cukup baik? Inilah dia Didin, kecil ke depan. Sayang terlalu lemah tadi dan sudah terjebak dalam posisi offset nampaknya. Kembali kali ini mencoba anak-anak Rajungan FC. Umpan terobosan dilakukan, kerjasama yang cukup apik kita nantikan. Nomor punggung 11 kontrol bola sejenak, lagi-lagi hilang keseimbangan, namun masih dapat dikejar. Sendirian dia, tidak ada yang membantu rupa-rupanya. Buat anak-anak Rajungan untuk bangkit, memanfaatkan sisa waktu yang ada di babak yang kedua. Selama 2 menit harus menjadikan obat, harus lebih aktif dan gencar untuk melakukan tekanan ke sektor pertahanan dari Langmas FC. Tertinggal 1-0, kita nantikan mitra olahraga kali ini memiliki kesempatan peluang dari tendangan bebas dari jarak yang cukup jauh. Apakah mampu bisa merubah keadaan atau kedudukan? Hampir seluruh para pemain Rajungan berada di sektor pertahanan dari Langmas FC. Ada kapten kesebelasan maju ke depan. Selamatlah gawang dari Langmas, namun ada nomor punggung 77. Apa yang terjadi? Ganjalan yang cukup berbahaya tadi dilakukan oleh salah seorang pemain Langmas FC. Nomor punggung 13 rupa-rupanya tadi seorang sepek dan harus dihadiahi kartu kuning. Menimbulkan tendangan bebas. Keberuntungan kali ini kesempatan untuk anak-anak Rajungan FC. Apakah mampu bisa membahayakan gawang dari Langmas? Kita nantikan. Hampir seluruh para pemain merasuk ke sektor pertahanan dari Langmas. Kita nantikan. Rajungan FC lakukan sudah jauh tinggi dan tinggi bola. Sayang, tendangannya masih tepat di pelukan penjaga gawang dari Langmas FC. Masih selamat nampaknya kali ini. Kita nantikan mitra olahraga detik-detik terakhir. Apakah mampu anak-anak Rajungan kali ini? Oh, serangan balik dari Langmas FC cukup berbahaya. Apa yang terjadi? Sayang sekali terlepas
lepas saja bola, hilang momentum nampaknya dari striker Langmas untuk melakukan shooting langsung ke arah gawang. Datang lagi tekanan kali ini dari Rajungan FC nomor punggung 11 mencoba kuasai bola cukup bagus, kita nantikan mencari kawan dia ke sektor tengah. Ada siapa yang dituju nomor punggung 17, lepas ke depan lagi-lagi hilang. Akhirnya peluit panjang berbunyi tanda berakhirnya pertandingan di babak yang kedua antara Rajungan FC berhadapan dengan Langmas FC dengan kedudukan 1-0. Iya, saya ucapkan selamat kepada anak-anak dari Langmas. Nampaknya Anda berhasil untuk memenangkan pertandingan dan berhak untuk melaju ke babak yang berikutnya.